Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tumanina, saya dari kelas 12E. Nah, di sini saya ingin presentasikan tentang Indonesia. Nah, tapi sebelum itu aku ingin menjelaskan dulu perang Vietnam adalah perang terbesar di kawasan di Asia Tenggara yang terjadi pada masa Perang Dingin. Dalam perang tersebut, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu mendapatkan bantuan dari blok yaitu blok timur dan blok barat. Yang dimana Vietnam Utara mendapatkan dari blok timur dan Vietnam Selatan itu mendapatkan bantuan dari blok barat. Jadi kayak Vietnam Utara dibantu oleh Uni Soviet dan Vietnam Utara dibantu oleh Amerika Serikat. Nah, di mana itu kedua blok tersebut itu ingin menaruh kekuasaan atau di pengaruhnya itu di Vietnam dan di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu Vietnam Utara itu lebih mencakup ke komunisme, yang dimana komunisme itu adalah sistem ideologi atau pemerintahan yang dimana itu kepemilikan pribadi itu dihapus atau dicoret dari pemerintahan tersebut. Yang kedua, semua alat reproduksi atau kayak semacam tanah, rumah itu akan menjadi hak milik negara Vietnam atau ke pemerintahannya. Nah, tujuannya itu gimana? Komunisme itu semua orang yang hidup di situ juga semua itu rata, tidak dibeda-bedain. Kayak contohnya itu kayak yang nggak ada contoh kayak tidak kaya dan tidak miskin, jadi itu tengah-tengah. Nah, sedangkan kalau di Amerika Serikat itu mencakup yang namanya kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi pemerintahan yang dimana yang pertama, kepemilikan pribadi itu dihargai atau dilindungi. Yang kedua itu orang bebas melakukan apa saja. Kayak bebas semuanya di Amerika Serikat, Amerika Serikatnya. Tujuannya itu semua orang itu mendapatkan kebebasan hidup itu yang menghasilkan kepentingan bersama. Nah, jadinya komunisme itu adalah kayak semacam yang kayak semuanya itu diharapkan yaitu harus dimiliki oleh pemerintahan dan tidak ada bedanya. Semua itu tidak ada kaya dan tidak ada miskin, jadi sama rata. Nah, sedangkan kapitalisme itu semua orang itu bebas melakukan apa saja sehingga itu menghasilkan kepentingan bersama sendiri. Oke, lanjut aja kita ke catatan Uni Soviet terhadap Amerika Serikat. Yang pertama itu Uni Soviet itu membantu dalam bantuan militer. Yang dimana Uni Soviet itu membantu pemasukan dari Vietnam ke jalur udara, untuk ke kereta dan kelautan yang dari kelautan Tiongkok atau dari seberang Tiongkok. Dan Soviet juga membantu senjata militer di mana melalui pesawat dan kereta api dari Tiongkok. Bantuan tersebut berupa 95 sistem rudal, dan itu 50.500 senjata anti pesawat, dan juga 120 helikopter dan 200 tank. Dan juga Vietnam juga mengirim sekitar 10.000 personel dari Uni Soviet ke Vietnam Utara untuk menjadi pilot, teknisi, dan penghasil yang ditugaskan untuk memperbaiki atau melatih atau memperbaiki peralatan dan melatih para tentara rakyat Vietnam. Dan yang kedua, memperkuat tahanan. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet ini melatih para pilot selama itu dan menyusun pesawat dan mengirim pesawat tempur
MiG-17 dan juga mengirim pesawat yang MiG-21 yang lebih canggih. Tapi si Vietnam Utara itu lebih milih MiG-17 dikarenakan mudah dikendalikan dan tidak menimbulkan G-force. Jadi G-force itu kayak tiba-tiba itu pesawatnya mendadak terus nanjak tiba-tiba turun, sehingga itu dapat diketahui oleh musuh karena itu fatal bagi si Vietnam Utara. Oke, itu ketiga itu bantuan dari ekonomi. Uni Soviet juga ini memberikan bantuan ekonomi terhadap Uni Soviet pada Vietnam Utara yang berupa untuk membiayai upaya perang dan pembangunan infrastruktur. Nah, dari bantuan ini itu Vietnam Utara dapat mempertahankan ekonomi mereka pada saat perang tersebut, sehingga juga dapat menjaga stabilitas negara mereka, yaitu Vietnam Utara. Jadi si Uni Soviet ini pada masa perangnya di Vietnam tersebut karena bisa mempertahankan pada saat perang tersebut. Jadi dampak tersebut itu dampak dari bantuan Uni Soviet itu juga dapat merugikan kedua belah negara, jadi Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan juga mendapatkan konflik dan menyebabkan kerugian besar pada kedua belah pihak tersebut. Nah, jadi dalam kesimpulan di sini juga ada kesimpulan mengenai campur tangan Uni Soviet terhadap Amerika Serikat. Jadi campur tangan Uni Soviet dalam Uni Soviet itu pada dalam konflik Vietnam ini merupakan bagian dari strategi perang dingin yang dimana untuk menyebarluaskan pengaruh komunisme dan menandingi kekuatan Amerika Serikat. Nah, jadi dari bantuan-bantuan inilah si Vietnam ini dapat menyamakan kekuatan dengan si Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Dan Uni Soviet itu berhasil memperkuatkan Vietnam Utara sehingga mampu bertahan dan memenangkan perang tersebut, yaitu melawan Amerika Serikat dan melawan Vietnam Selatan. Nah, jadi kesimpulannya itu dari semua ini bantuan militer, negara dan bantuan ekonomi. Nah, itu Uni Soviet itu berdiri semua dan Vietnam Utara itu dapat dimenangkan dibantu oleh Uni Soviet, yaitu dari pertahanan udaranya, terus bantuan militer juga itu benar-benar dapat dan itu menang pada perang Vietnam itu. Dan juga pada pas itu juga mereka juga menyediakan dengan jebakan-jebakannya dari